Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Suryaningsih. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 12 Palangka. Saat ini sebagai mahasiswa PPG Bat 1 dalam jabatan tahun 2025 program studi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kampus IAIN Palangkaraya. Dan saya sedang mengikuti UKIN dalam jabatan periode 2 tahun 2025 dengan nomor peserta 62718000068, NIM PPG saya 254267300859. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali hari ini. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit atau tidak turun hari ini? Ada. Siapa? Sipa sama Dela. Ada surat keterangan nggak dikasih? Nggak ada. Aduh lah. Oke, alhamdulillah sehat semua ya yang semangat belajarnya. Karena sebentar lagi nanti kita akan apa? Ulangan akhir semester. Berarti harus semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Ya, baik, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu agar kita belajarnya lebih semangat dan lancar hari ini. Putra ya yang pimpin hari ini ya Putra ya. Ya silahkan Putra. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih Putra. Ibu absen dulu. Dela tadi nggak masuk ya, Alfa. Nia. Hadir. Siva. Rosa. Alvito. Yusuf Gala. Rai. Cantika. Ayu. Putra. Siva. Alfa ya, Siva ya. Ibnu. Reisa. Kevin. Oke, berarti 2 orang ya yang nggak masuk hari ini temannya. Oke, seperti biasa kita murajaah dulu sebentar sebelum kita masuk pelajaran. Ya. Cantika, pimpin Cantika murajaahnya Cantika dari surah Al-Fatihah seperti biasa Cantika. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kashab. Sayasla naran jatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, materi kita hari ini ya melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu adalah bab 8. Bab 8 yaitu tentang semangat berteman. Oke, bisa dibuka juga di bukunya, sambil dibuka di bukunya di halaman, kalau buku yang besar kita di halaman 187. Terus materi kita adalah hikmah berteman tanpa membedakan, ya. Oke. Sudah? Hikmah berteman tanpa membedakan. Perhatikan semuanya, kita lihat dulu ke depan ya. Nah, di buku juga ada, tapi biar lebih jelasnya kita lihat ke depan biar anak-anak ibu lebih semangat belajarnya. Oke, nah lihat dengan teliti gambar yang pertama ya, karena nanti ada pertanyaan di balik gambar ya. Oke, gambar yang kedua. Oke. Kita lihat lagi gambar yang pertama. Siapa anak-anak ibu yang bisa menjelaskan apa makna yang terkandung, apa arti dari gambar yang pertama? Angkat tangan, siapa yang bisa?
Kevin? Cantika? Oke, yang jelas suaranya, Nak. Itu ada anak yang jatuh dari sepeda, terus ditolongin dua temannya. Iya, benar apa salah jawabannya kira-kira? Benar. Oke. Terus gambar yang berikutnya tadi, siapa yang bisa jawab? Ya, silahkan Kevin. Kurang tepat. Siapa? Rosa? Rai? Ayo Rai. Gak bisa Putra? Enggak. Oke. Gambar yang pertama tadi adalah dua teman yang mau menolong temannya yang sedang terjatuh. Nah, kalau gambar yang kedua itu kebalikannya. Dia malah tidak mau membantu temannya, ya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan materinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak ibu bisa atau mampu menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ya. Jadi anak-anak ibu bisa menemukan hikmah atau kebaikan kalian, ya, berteman tanpa membedakan baik itu suku, agama dan lain sebagainya. Ya, jadi itu tujuan kita belajar hari ini. Oke, lanjut. Nah, ini materi kita yaitu Indonesia terdiri dari beragam agama. Ada berapa agama kita di Indonesia? 6. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu dan Buddha. iya. Nah, terus keragaman ini ya tidak membuat agama kita jadi terpecah belah, jadi bentrok dan lain sebagainya. Justru menjadi kita makin bersatu, ya. Nah, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nah, hikmah yang tadi kata Ibu. Yang satu yaitu menciptakan perdamaian. Terus mempererat persaudaraan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai banyak orang, juga menjadikan kita rendah hati. Ya, menciptakan perdamaian. Bayangkan aja, misalnya kita di sekolahan ini ada teman-temannya yang agama Hindu, ada yang agama Katolik. Nah, kalau kita tidak bisa saling menghargai, akan bisa saling mengejek satu sama lain, akhirnya jadi bertengkar, ya. Juga bisa mempererat persaudaraan. Nah, kita di sekolah ini adalah saudara tanpa membedakan agama. Ada teman yang sakit kita jenguk tanpa membedakan itu agama apa dan lain sebagainya. Terus dengan kita berteman tanpa membedakan agama, kita juga akan dicintai oleh Allah, ya. Selanjutnya, disukai banyak orang. Ya, kita jadi banyak teman, banyak rezeki, benar. Misalnya di kelas kita lupa misalnya bawa pensil. Ada teman kita di sebelah kita yang agamanya beda dengan kita. Kita bisa pinjam pensilnya. Ya. Nah, itu salah satu dari hikmah berteman tadi. Yang kelima, menjadikan kita rendah hati, ya, karena apa? Yang namanya kita tinggal di lingkungan di masyarakat itu harus menjadi orang yang rendah hati, jangan sombong kalau ingin disenangi orang. Harus rajin membantu temannya, membantu siapa saja di lingkungan kita, ya. Nah, menciptakan perdamaian tadi, yaitu tadi saling menerima perbedaan, dapat menciptakan perdamaian. Terus mempererat tali persaudaraan tadi, ya. Warga negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam suku, agama, budaya. Ya, kita di kelas ini aja, siapa yang dari Banjarmasin asalnya?
Nggak ada. Dari Jawa ada nggak? Nah, orang Dayak mana orang Dayak? Nah, kita di kelas aja sudah bermacam suku, berbeda agama. Ya, bukan hanya di seluruh Indonesia saja, apalagi di Indonesia banyak lagi suku bangsanya. Dayak aja bukan hanya Dayak Kahayan, masih banyak Dayak yang lain. Bahasa juga beda-beda tiap sukunya. Nah, kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi perpecahan tadi. Nah, disitulah kita dituntut tadi untuk rendah hati. Nah, dicintai Allah. Ya, pasti orang yang rendah hati, orang yang suka berteman akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini berteman dengan siapa saja tadi tidak membedakan suku dan agama, ya. Membuat kita dicintai oleh Allah tadi. Terus ini mempererat tali persaudaraan. Oke, bersifat tiga hati dan tidak sombong tadi kata Ibu ya. Nah, Indonesia akan menjadi negara yang damai dan makmur jika masyarakatnya saling menerima dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, itu misalnya kita ketika teman kita yang ada yang rentalan, kita berkunjung. Ya, kita turut berbahagia, bukan kita turut merayakannya. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Kita menghargai bukan berarti kita ikut merayakan ya. Nah, harus bisa dibedakan. Nah. Oke, dari materi tadi ya yang kalian simak tadi ada tugas kelompok. Ya, tugasnya nanti sesuai dengan absen kita, berarti Ibu bagi jadi 3 kelompok. Ya, jadi 3 kelompok dan juga ada tiap kelompok tugasnya beda-beda. Ya, nanti Ibu bagi 3 kelompok. Setelah selesai mengerjakan tugas, nanti maju ke depan salah satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Paham? Paham, oke. Silahkan dicatat kelompoknya dan tugasnya masing-masing. Oke, kelompok 1 ya. Cantika, Rosa, Ayu dan Ibnu. Tugasnya ya bisa dilihat di papan tulis. Oke, kelompok 2 dicatat ya. Ketua kelompoknya yang pertama tadi Cantika. Kelompok kedua Putra. Ya, ketua kelompoknya Reisa, anggotanya Nia dan Gala. Sudah? Kelompok ketiga, ketua kelompoknya Kevin, anggotanya Siva, Rai, Alvito, dan Dimas. Boleh tukar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tugas kelompoknya bisa dilihat di depan ya. Ini ada Oke, tiap kelompok nanti silahkan hasilnya tulis di sini. Oke. Tulis dulu nama kelompok 1 ya, kelas kalian hari ini, kelas berapa? Tugas atau jawabannya nanti tulis di sini aja, langsung di sini. Soalnya nggak usah, karena soalnya sudah di depan. Ya langsung jawaban kalian aja. Ini nama kelompok, anggotanya apa, Bu? Nama kelompok aja, anggotanya Ibu sudah ada di sini. Namanya misalnya kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ibnu, mepet sini dikit Ibnu. Ya, biar enak diskusinya. Siapa di sini, satu kelompok di sini. Ya. Kelompok 1 pada hari Minggu, Andi dan Amin mengerjakan tugas ya bersama tugas kelompok. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja dan Andi meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri.
Nah, apa sebaiknya yang dilakukan oleh Amin? Silakan kalian diskusikan, tulis jawabannya di kertas yang sudah Ibu kasih. Begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Dipahami betul-betul tuh pertanyaan dari kelompok masing-masing. Oke, bagus. Oke, kelompok 2 gimana kelompok 2? Sudah paham kan tadi? Ya, paham. Oke. Oke, dilanjut sedikit lagi. Sudah bagus jawabannya. Oke. Sip, kelompok 3 juga. Ya. Ya, sudah? Sudah ya? Oke, waktunya sudah habis untuk pengerjaan tugas kelompoknya. Oke, berarti sudah semua ya tugas kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu presentasinya. Silakan kelompok 1 Cantika. Maju semua ya ke depan. Nanti boleh siapa aja yang membacakan hasil presentasinya. Kelompok yang lain silahkan menyimak juga biar tahu hasil presentasi teman kalian. Oke, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ini hasil diskusi kami adalah Amin mempersilahkan Andi untuk ke gereja, dan setelah Andi beribadah, mereka melaksanakan tugas kelompok. Amin tidak boleh mengerjakan tugas kelompok sendiri, dan Amin juga harus mempunyai sikap toleransi dan mempersilahkan Andi beribadah agar tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam pertemuan mereka. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Sini sebagian sebelah sini. Geser ke sini sayang. Sini. Ya, agak ke tengah. Nia. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok yang lain silakan menyimak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Budi menolak untuk mengikuti ibadah dulu atau kematian di rumahnya karena toleransi itu tidak harus ikut menjalankan ibadah atau keyakinan agama lain. Oke. Terima kasih Putra. Silakan kelompok 3 terakhir. Wah, cewek sendiri sih, Pak. Gak apa-apa sih, Pak. Geser sebelah sini biar muat. Iya, ketua kelompoknya boleh di tengah. Nah, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjawab tugas dari kelompok 3, yaitu ikut menyumbang, ikut membantu, atau menyumbang sebagian dari tabungan dan membantu orang yang kesusahan dalam bencana alam tersebut. Sekian, terima kasih. Iya, mantap kelompok 3. Silahkan. Kevin. Hasilnya sini saya. Oke, terima kasih semuanya ya. Baik, akan Ibu ini kan dulu kelompok 1, 2 dan 3 sudah memahami dari pertanyaan dari tiap kelompoknya masing-masing. Nah, cuma ada sedikit kekurangan dari kelompok 1 dan 2 juga 3. Yang pertama tadi dia tidak mengucapkan salam ya. Jadi biasakan mengucapkan salam dulu. Terus tadi kelompok 3 ada kelebihannya, terakhir dia mengucapkan terima kasih. Tapi pada dasarnya semuanya sudah baik, sudah mempunyai keberanian untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah bisa kompak mengerjakan tugasnya. Ya, yang selanjutnya lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Oke? Aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih.
Oke, nah setelah tadi kerja kelompok, ini ada tugas mandiri ya. Jadi masing-masing akan Ibu bagi kertasnya, ada 5 soal. Nah, 5 soal ini Ibu kira cukup ya 7 menit pengerjaannya, karena Ibu nilai cukup mudah soalnya. Tulis namanya dan kelasnya ya. Oke. Seperti biasa, dibaca yang benar dulu, dipahami yang benar dulu, pertanyaan dari soal. Oke, waktunya 7 menit untuk 5 pertanyaan. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya mengerjakannya? Sudah semua? Sudah. Minta tolong Putra ambilkan. Oke, terima kasih. Nah, ini nanti hasil dari tugas mandiri kalian akan jadi bahan evaluasi kita ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengerjakannya. Ya, baik. Materi kita hari ini sudah selesai ya setelah Ibu tadi memeriksa hasil tugas kelompok kalian, tugas mandiri kalian. Nah, dapat Ibu simpulkan bahwa anak-anak Ibu semua sudah bisa memahami materi kita pada hari ini. Nah, maka itu Ibu simpulkan ya, di sekolah, di masyarakat, di Indonesia pada umumnya akan menjadi damai, akan menjadi tentram ya dengan adanya keberagaman kita, baik agama, suku dan lain sebagainya, kalau kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, jadi siap-siap untuk materi kita minggu depan adalah bab 9 yaitu ibadah haji dan kurban. Ya, itu materi kita yang akan datang, pelajaran kita di minggu yang akan datang yaitu bab 9. Nanti di sekolah, di rumah, di sana anak Ibu sambil dibaca, dibuka dulu bukunya. Jangan langsung masukkan ke dalam laci. Ya. Oke, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Mazakirna minhu manasina wa alimna minhu mazakhilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana ghuzzatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya anak-anak Ibu.